syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, at-tarawhi bainal bai' wal mushtari. Adanya suka sama suka antara pembelinya, ya, ya, apa bentuknya maka cara harta dan cara yang batil? Maka dengan cara selain sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa an takuna tijarah yukrah al-hakimu syakhsan ala bai'i syai' lisidadi dinihi wa sahha. Apabila pemaksaan dengan alasan yang benar, seperti hakim yang memaksa menjual barangnya karena dia banyak utangnya nak mau dibayar, maka ini boleh. Ya, misal ada orang utang tidak dibayar-bayar, padahal banyak hartanya. Motornya 3, ya, rumahnya besar misalnya, punya mobil, tapi hutang tidak dibayar-bayar, ya, orang mengadu ke pengadilan, maka hakim paksa dia untuk jualin harta bendanya untuk bayar hutang-hutangnya, ini boleh. Selain dari ini maka tidak diperkenankan bagi seseorang menjual atau menyuruh seorang untuk membeli dengan cara paksa. Ini termasuk perkara yang diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, syarat yang pertama. Yang kedua, qaunul aqidu jaizatut tasarruf bi ayyakuna balighan aqilan hurran rasyida. Status pelaku akad adalah orang yang boleh untuk berjual beli, ya, orang yang pembeli atau penjualnya orang yang jaizut tasarruf, orang yang boleh untuk melakukan akad, tidak dicekal, yaitu bi ayyakuna balighan aqilan hurran rasyida, yaitu terkumpul pada diri seseorang baligh, berakal, merdeka dan rasyid. Ya, 4. Baligh, berakal, merdeka dan rasyid. Apa itu rasyid? Rasyid adalah seorang yang dapat membelanjakan hartanya dengan baik. Ya. Orang yang bisa membelanjakan hartanya dengan baik, punya kemampuan mengatur uang, tahu dampaknya kalau beli. Ya, ini biasanya tidak dimiliki oleh anak kecil.
Biasa anak kecil kalau bapak kasih uang 100.000, hari itu juga mau dihabiskan sama dia. Ya, itu anak kecil, belum bagus, belum rush. Santri-santri ini ya, kasih uang 500.000, mungkin satu hari itu juga habis. Ya, dibeliinnya apa? Lato-lato sekarung. Ya, bingung mau beli apa, pokoknya mau dihabisin. Ini namanya orang bukan yang rush. Lalu bagaimana hukumnya anak kecil yang membeli suatu barang? Apakah sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil? Jawabannya sah, dengan catatan yang pertama, jual belinya adalah syai'un yasir. Dia membeli sesuatu yang kecil, nilainya bukan nilainya besar. Ya, anak SD beli pentol, anak SD beli sosis, ini sesuatu yang wajar, tidak masalah. Tapi kalau anak SD jual beli saham, ya, kemudian beli tanah, ini jangan diterima, Pak. Kita sebagai pembelinya, penjualnya jangan mau jualkan, karena ini berbahaya. Sama pedagang-pedagang, kalau lihat anak kecil bawa uang besar, bawa uang 1 juta, mau beli sesuatu, maka tidak usah dijualkan, karena barangkali dia mencuri uang orang tuanya, atau dia mengambil dari yang bukan miliknya. Intinya anak kecil dirinci. Dia boleh kita jualkan sesuatu dengan catatan sesuatu yang remeh, sesuatu yang bernilai kecil. Ya, mungkin harga-harga 10 ribuan, ya, 20 ribuan ini masih wajar. Tapi kalau anak kecil sudah beli sampai ratusan ribu, jutaan, maka ini tidak perlu kita gubris. Ya, maka kita orang tua harus paham ini ketika kita menjualkan kepada anak-anak kecil. Ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Yang ketiga, di antara syarat jual beli, ayyakuna al-bai'u malikan lil mabi' atau qa'iman maqama malikihi. Status penjual adalah pemilik barangnya. Yang menjual memang dia yang punya barang, atau berkedudukan sebagai pemiliknya. Artinya orang yang diizinkan. Ya. Artinya tidak boleh seseorang menjual barang yang bukan milik dia. Ya, akhi mau beli motor kah? Berapa? 10 juta aja. Motor besar. Ya. Punya siapa? Ada punya tetanggaku. Dijual kan? Dan tidak dijual, aku aja yang jual punyanya. Ya. Kita jual motor tetangga yang tidak dijual sebenarnya. Maka tidak diperbolehkan. Ya. Kita hanya diperbolehkan untuk menjual barang kita sendiri atau barangnya orang yang diizinkan kepada kita. Kalau tidak diizinkan, tidak boleh kita menjualnya. Sehingga kata beliau di sini, fala yasihu ayyabi'a syakhsun syai'an la yamlikuhu. Maka tidak sah seseorang menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hakim bin Hizam, la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual barang yang bukan punyamu. Ya, apa yang bukan punya kita tidak boleh kita menjualnya. Ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah yang ketiga. Kemudian yang keempat, ayyakuna al-mubaa' mimma yubahu al-intifa'u bihi min ghairi hajatin kal ma'kuli wal mashrubi wal malbusi wal markubi wal 'iqar wa nahwi dzalik. Barang yang diperjualbelikan termasuk barang yang boleh dimanfaatkan. Barangnya adalah barang yang halal untuk dimanfaatkan. Seperti apa, Pak? Seperti makanan-makanan, minuman, begitu pula pakaian, kendaraan, properti, pokoknya yang boleh dimanfaatkan, maka boleh dijual belikan. Fala yasihu bai'u ma yuhramul intifa'u bihi kal khamri wal khinziri wal maitati wal alati lahwi wal ma'azif. Sehingga tidak sah menjual beli yang haram untuk dimanfaatkan. Contohnya apa? Apa al? Khamr. Jual beli anggur merah. Boleh enggak, Pak?
tidak boleh, haram. Bahkan dilaknat pelakunya. La'anallahu syaribul khamri, ya, la'anallahu wa ba'i'ahu wa syaribahu. Ya Allah melaknat penjual khamr, pembawanya, penuangnya, semua yang berkaitan dengan khamr dilaknat. Maka tidak boleh seorang menjual khamr, meskipun dia sudah haji tetap tidak boleh, ya, karena sebagian ada yang mungkin berstatus haji. Kalau saya sudah haji, Ustaz, insya Allah aman sudah, ya. Akhirnya dia jualan khamr, ya, jualan CT, ya Pak ya, pernah dengar Pak ya, jualan topi miring, itu semua haram, tidak boleh diperjualbelikan. Begitu pula menjual rokok, ya. Ketika kita tahu bahwasanya rokok itu hukumnya haram, maka tidak boleh kita menjual rokok. Begitu pula khinzir. Apa khinzir? Ada yang tahu? Apa santri khinzir? Apa mat? Babi. Ya. Jual beli babi hukumnya haram. Ya. Oh, kuas dari bulu babi. Tidak boleh juga, Pak. Ya, karena buat apa? Ya, buat makanan atau buat ngecat? Oh, iya. Nanti kita bahas, Pak. Baik. Itu jual beli babi. Dan semua yang berkaitan dengan babi tidak boleh kita beli, tidak boleh kita jual karena najis. Berarti semuanya, Pak. Bulunya, ya. Apanya lagi, Pak? Kulitnya. Bapak mau bikin rebana dari kulit babi, tidak boleh, ya. Kemudian semuanya, ya, tidak boleh kita jual belikan karena itu najis. Maka tidak sepantasnya seorang membeli sesuatu yang najis. Yang boleh beli bulu babi yaitu binatang bulu babi, ya, yang di pantai itu, Pak, yang hitam luncup-luncup, nah itu kan boleh dimakan. Nah kalau ada yang jual binatang yang di laut itu namanya bulu babi, itu boleh, tapi itu bukan diambil dari babi yang asli, itu hanya namanya saja bulu babi. Ini sampai mana nih, kok bahas babi dari tadi, Pak ya? Baik, ini yang selanjutnya. Begitu pula dilarang membeli maitah, bangkai. Ya, kita dilarang untuk membeli bangkai, jual beli bangkai. Begitu pula alatul lahwi, alat-alat yang melalaikan. Apa alat-alat yang melalaikan, Pak? Misalnya PlayStation, ya, melalaikan. Kita tahu ini kalau kita jual ini banyak orang melalaikan sholat. Ya, maka bagusnya tidak usah dijual. Kita jual yang lain aja yang halal. Ya. Begitu pula ma'azif, alat-alat musik. Ya, jual beli gitar, jual beli piano, ya, atau yang semisalnya. Jual beli drum. Ya. Itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami." Sesungguhnya Allah mengharamkan bai' al khamr, jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi, dan jual beli berhala. Ya. Jadi barang-barang yang haram tidak boleh kita jual. Berarti tidak boleh juga kita menjual lukisan-lukisan, ya, foto-foto yang bernyawa. Meskipun itu mungkin fotonya orang soleh yang dianggap soleh, tetap kita tidak boleh menjualnya karena kita tahu hukum gambar itu tidak diperbolehkan. Hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Innallaha idza harrama 'ala qaumin akli syai' harrama thamanah." Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan juga jual belinya. Ya, apa yang Allah haramkan jual memakan sesuatu,
maka Allah haramkan juga harganya, Allah haramkan jual belinya. Berarti segala makanan yang haram untuk dimakan, maka haram untuk diperjual belikan. Misal apa dek yang haram? Ular. Pernah nonton di YouTube Pak, ada orang jual beli daging sate kobra, ya. Maka jualan sate kobra hukumnya haram. Kenapa? Karena haram kobra dimakan. Ada yang mau punya bisnis ini Pak, ya, jual sate kobra, atau mungkin menjual yang semisal dengan itu. B1, ya, apa B1 Pak? Iya, anjing, ya, rica-rica, ya, enak katanya Pak. Sudah cobain rica-rica anjing, boleh enggak Pak? Enggak boleh. Wala yajuzu bai'ul kalbi li hadits Abi Mas'ud. Begitu pula dilarang menjual beli anjing sebagaimana hadis Abi Mas'ud radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli anjing. Jadi apa saja yang haram untuk dimanfaatkan, haram untuk dipakai, ya, haram untuk dimakan, maka tidak boleh juga untuk diperjual belikan. Ini ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Ya, saya pernah jualan dulu waktu corona, ya, buka warung. Saya tidak jualan rokok, ya. Setiap orang mampir mau beli rokok itu meremut, karena sebelumnya yang saya jualan rokok. Setiap dia beli bensin, ada rokok kah? Tidak jualan Pak. Tidak jual rokok, ya. Lagi datang lagi orang kedua, tidak jual rokok. Lama-lama tidak laku warung saya karena tidak jualan rokok. Karena orang situ beli bensin plus rokoknya, ya, satu paket. Yang berat Pak, ya. Maka harus tebal-tebal iman kita kalau jualan. Memang rokok ini luar biasa lakunya di warung-warung. Maka orang yang beriman kepada Allah, dia berusaha untuk mencari dengan cara yang hanya Allah Subhanahu wa taala halalkan saja. Taib ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Itu yang keempat. Yang kelima, ayyakuna ma'kudu alaihi maqdurun ala taslimihi lianna ghair maqdur alaihi kal ma'dumi. Status objek yang dijual bisa diserah terimakan. Sesuatu yang dijual bisa diserah terimakan, artinya bisa diketahui dengan jelas. Karena sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan, statusnya seakan-akan tidak ada, ya. Nanti beliau sebutkan contoh-contohnya. Fala yasihu bai'uhu id huwa dakhilun fi bai'il gharar. Maka tidak sah menjual sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan, karena ini termasuk jual beli gharar. Fa innal mushtari qad yadfa'u thaman wa la yahsul 'ala al-mabi'. Fala yajuzu bai'u as-samak fil ma' wala naw fil tamr wala tayr fil hawa wala laban fil dar' wala al-haml alladhi fi batni ummihi. Terkadang kata beliau, pembeli sudah membayar harga barang namun tidak mendapatkan barangnya. Beliau sebutkan contohnya, seperti seorang yang menjual ikan yang masih di dalam air. Ana jual ikan berapa? Murah aja, 20.000 sekilo. Mana ikannya? Antum cari sendiri di terminal, ya, mancing sendiri. Itu dapat, nah itu ikan dari ana, ya. Ini udah jelas Pak. Bapak goror di terminal banyak oteknya daripada kakapnya, ya. Banyak ikan-ikan jelek. Maka ini termasuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Begitu pula menjual burung di udara. Ya, ana ada jual burung ini, bagus kicauannya, iyakah? 50.000 aja. Mana? Itu yang terbang, tangkap sendiri, ya, dan tangkap sendiri, dia terbang. Ini juga jual beli yang tidak jelas, ya, susah. Begitu pula menjual susu yang masih di dalam kantong,
hewannya. Ya, ana jual susu 1 liter 20.000. Di mana? Masih dalam perut kambing. Ya, ini juga tidak diperbolehkan. Begitu pula menjual janin yang masih di rahim induknya. Ya, kenapa? Karena hewan yang masih ada di dalam perut ibunya belum tentu selamat, belum tentu lahir. Ya, ada kemungkinan dia mati, ada kemungkinan dia mungkin tidak selamat. Sehingga jual beli seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari jual beli gharar. Jual beli yang tidak jelas, dapat atau tidak dapat. Contoh yang konkret yang sekarang banyak kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, seperti jual beli kena-kenaan. Ya, ini masuk dalam judi. Ya, bapak dengan modal 1.000 bisa dapat bagus, bisa enggak. Atau sekarang yang boneka-boneka itu Pak ya, yang banyak di mana? Di warung-warung. Ini enggak boleh Pak. Kenapa? Goror. Teman bapak 1.000 dapat boneka, bapak 5.000 enggak dapat apa-apa. Ya, enggak jelas. Maka dengan uang yang sama bahkan lebih banyak, terkadang tidak dapat apa-apa, terkadang dapat yang banyak. Ini jual beli yang tidak jelas. Maka yang seperti ini dijauhi karena terdapat gharar yang besar. Maka kita kalau ditawari sama sales-sales boneka jangan mau. Ya, datang ke warung kita, maukah taruh boneka sini? Lumayan loh untungnya. Bocil-bocil banyak itu biasanya datang. Ya. Maka datang sudah Fahri misalnya ya, bawa 10.000, tak, penasaran dia, mak 5.000 lagi no, mak, ya, padahal bonekanya 5.000 aja harganya, antum keluar 15.000, 20.000, ya, dan itu seperti judi, membuat penasaran dan membuat ketagihan, ya, padahal aku pengen boneka yang kuning, kenapa yang merah dia dapat, beli lagi lah, masukin lagi, sampai dapat bonekanya. Terus kalau dapat bonekanya mau diapain Fahri? Iya, ya. Boneka kan untuk perempuan. Ya. Mau ditaruh di kamar buat teman tidur, ya. Maka tidak diperbolehkan. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah yang ke-5. Yang ke-6, ay yakuna al-ma'qud alayhi ma'luman likulli minhuma bi ru'yatihi wa musyahadatihi 'inda al-aqdi aw wasfihi wasfan yumayyizu an ghairihi. Status objek yang dijual diketahui dengan melihatnya atau menyaksikannya atau dengan sifat-sifat yang dideskripsikan. Ya. Artinya barangnya jelas, ada gambarnya kah atau kita lihat barangnya jelas. Karena ketidakjelasan itu adalah gharar. Oleh karena kata beliau, fala yasihhu syai' alladzi lam yura, maka tidak sah membeli sesuatu yang belum dilihat atau melihatnya namun tidak mengetahuinya sementara dia ada di majelis akad. Jadi kalau kita beli sesuatu, hendaklah kita tahu barang yang kita beli, kita melihatnya atau mungkin melihat fotonya. Artinya kita tahu apa yang sedang kita beli. Karena kalau kita tidak tahu, kita membeli kucing dalam karung, sesuatu yang kita tidak jelas apa yang sedang kita beli, terkadang merugikan kita. Ya, untuk membeli motor apa? Motor Vario atau motor Honda, kayak apa? Pokoknya beli aja dulu. Ya, nanti mas kamu tidak percaya sama aku. Ya sudah pelek. Ya, dibeli. Pas datang motornya, jeleknya motornya. Ya, iya kan namanya kamu sudah bayar, ya sudah ini yang ada. Kalau mau ya sudah. Akhirnya musuhan habis itu, udah berteguran derodoh ketemu. Gara-gara jual beli yang tidak jelas, tidak mendeskripsikannya dengan rinci. Kemudian yang ke-7, ayyakuna thaman ma'luman bitahdidi si'ri sil'atil mabi'a wa ma'rufatu qimatuha. Status harga barang diketahui dengan jelas, ya,
dan nilainya jelas. Maka tidak boleh seorang menjual barang dengan harga seikhlasnya. Akhi, ini ana jual stiker ayat kursi. Berapa? Seikhlasnya. Karena muka-mukanya kayak muka-muka banyak musibah, ya, 100.000. Yang lain, masya Allah, jazakallah khair, jazakallah khair. Teman yang satunya sekeknya luar biasa, 500 perak, ya. Antum ayat kursi antum hargai 500 perak. Nauzubillah antum ini, ya. Ini tidak jelas. Pernah lihat gitu Pak, ibu-ibu keliling bawa stiker ayat kursi dijual seikhlasnya, ya. Ini termasuk sesuatu yang tidak jelas, ya. Seorang jual tisu, akhi, ini anak jual tisu, berapa? Seikhlasnya aja. Maka seikhlasnya ini bukan harga Pak, ya. Harganya tergantung orangnya masing-masing, ya. Maka ini terkadang muncul permusuhan karena disebabkan harga seikhlasnya. Sehingga ada orang-orang yang dicap seke, ada orang-orang yang dicap dermawan oleh orang yang menjualnya karena harga yang tidak jelas. Maka kalau kita menjual sesuatu, hendaklah kita jelaskan harganya dengan jelas sehingga tidak terjadi gesekan satu dengan yang lainnya. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, 7 syarat dalam jual beli yang harus ada ketika kita sedang berjualan. Semuanya ikhwan fillah rahimani rahimakumullah dalam rangka agar tidak terjadi gesekan satu dengan yang lainnya dalam saat berjual beli. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah 7 syarat jual beli. Baik, kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Al-buyu' al-manhiyu anha. Jual beli yang dilarang. Berkata penulis, "Naha syari'ul hakimu an ba'dil buyu' idza tarattaba 'alaiha at-tadyi'u lima huwa aham ka an tashghul an ada'i ibadati wajibah aw yatarattab 'alaiha idrarun bil akharin." Peletak syariat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana melarang sebagian jual beli yang mengakibatkan hilangnya apa yang lebih penting, seperti menyibukkan diri dari dan lalai dari ibadah. Karena jualan akhirnya tidak ibadah. Ini tidak boleh. Atau mengakibatkan seorang merugikan orang lain. Ini juga ibadah jual beli yang bisa merugikan. Makanya ada jual beli yang dilarang. Yang pertama, al-bai'u wasyira' ba'da al-adhan ats-tsani yaumil jumu'ah. Jual beli sesudah azan kedua pada hari Jumat. Jual beli yang terjadi pada hari Jumat ketika sudah azan yang kedua. La yasihul bai'u wal syira'u mimman talzimuhu salatul jumu'ah ba'da al-adhan ats-tsani. Tidak sah jual beli sesudah azan kedua bagi mereka yang wajib melaksanakan salat Jumat. Ini hanya khusus bagi siapa Pak? Berarti bagi laki-laki. Maka kalau sudah azan, bapak haram untuk jualan, haram untuk beli. Tapi kalau perempuan boleh. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Kenapa? Ini menyibukkan diri, lalai, sehingga orang yang jualan di hari Jumat dia akan terlalaikan dari salat Jumat. Faqad naha Allah Ta'ala an bai'i fi hadzal waqti wan nahyu yaqtadi at-tahrim wa 'adamu sihhatil bai'. Allah Subhanahu wa taala telah melarang jual beli pada waktu tersebut. Larangan itu menuntut pengharaman dan tidak sahnya transaksi jual beli. Maka kalau ada bapak-bapak yang beli jualan di hari Jumat di waktu sudah azan, maka jual belinya tidak sah dan jual belinya haram.
jatuh kepada dosa. Ya, kita sangat sedih Pak, kalau saya sholat subuh ya, jalan dari jalan sana ke masjid Jami, banyak ibu-ibu sebelum sholat subuh itu sudah jualan sayur dalam keadaan sedang azan. Ya, wallahu a'lam bishawab, apakah mereka sholat atau tidak. Ya, bahkan sebagian mereka berjilbab. Maka Bapak-bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai perdagangan kita melalaikan kita dari jual beli. Laki-laki sejati yang disebut ar-rijal, rojul, laki-laki yang maco, yang luar biasa maconya adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yaitu para laki-laki yang tidak terlalaikan jual beli dan perdagangan mereka daripada mengingat Allah. Mereka kerja, mereka jualan, tapi kalau azan mereka ke masjid. Inilah laki-laki sejati yang disebut oleh Allah rijalun, laki-laki sejati. Maka bapak bisa lihat diri bapak ini laki-laki sejati atau tidak. Ya, kalau kalah sama jualannya, kalah sama kerjaannya, gara-gara kerjaan, gara-gara jualan, akhirnya sholat di rumah, maka bapak bukan rijal, rujail, ya, laki-laki tapi melenceng sedikit, ya, laki-laki kemayu, laki-laki yang kurang maco begitu. Karena laki-laki yang di dalam Al-Quran yang sebenarnya laki-laki adalah yang tidak terlalaikan dari jual beli. Ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Yang kedua, bai'ul asya'i liman yasta'in biha 'alal ma'siyatillah. Menjual sesuatu yang penggunaannya untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, menjual sesuatu yang dipakai untuk maksiat. Au yastakhdimuha fil muharramat, atau dipakai untuk melakukan hal-hal yang haram. Ya, misal jual beli apa Pak? Jual beli kartu domino, ya, atau kartu remi, atau Bapak jualan ayam jago kepada tukang saung ayam, ya, tetangga Bapak suka sabung ayam, Bapak banyak ayam jagonya. Bisakah kau beli ayam jagonya Pak? Buat apa? Buat masak liku, bilangnya, ya, dimasak lengkuas. Masa sih? Iya Pak. Sudah Bapak jual, kayaknya bote dia Pak, dipakainya saung ayam, ya. Kalau Bapak dibotein tidak apa-apa. Tapi kalau Bapak tahu dan yakin dipakai untuk saung ayam, maka tidak boleh Bapak jual ayamnya Bapak, ya. Seperti disebutkan, bai'ul asir liman yattakhidhu khamran, menjual jus bagi orang yang mau menjadikannya khamr. Ya, Bapak jualan jus anggur, ya. Ada orang yang datang, matanya merah, ya, banyak tindiknya, pokoknya gaya-gayanya gaya-gaya nakal lah. Pak, aku beli jus anggurnya Pak. Mau bikin apa Dek? Mau ku fermentasi, bikin tape. Bikin apa? Bikin anggur merah. Maka tidak boleh kita jual jus anggur itu kepadanya. Atau walal awani liman yashrabu bihal khamr, tidak sah pula menjual bejana kepada orang yang menggunakannya untuk minum khamr. Jual seloki, ya, yang gelas kecil itu. Bapak tahu, Bapak punya tetangga Nasrani, ya, suka mabuk-mabuk, Bapak jualan perabotan, dia beli selokinya, maka tidak boleh dijual. Bapak tahu itu pasti buat khamr. Wala bai'us silahi fil waqti fitnah bainal muslimin, dan tidak boleh pula menjual senjata tajam kepada orang yang tatkala terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin. Ya, jual pisau, jual parang kepada orang yang sedang berkelahi. Ya, ada orang datang kepada Bapak jualan pedang, jual mandau, matanya merah, ngos-ngosan. Aku beli mandaunya, jualin enggak Pak? Enggak, diambil mandaunya Bapak yang ditimpas, ya. Maka tidak boleh menjual senjata kepada orang yang sedang berkelahi. Ya, ada orang kelahi, Bapak jualan pisau
pilih aja, mau tikam yang mana, yang ini nah, cepat ini, gitu. Ini tidak boleh Pak ya, karena ini terjadi apa, perpecahan di kalangan kaum muslimin. Tidak boleh saling tolong menolong dalam dosa. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam birri wat taqwa, kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kemudian yang ketiga, di antara jual beli yang dilarang, bai'ul muslim 'ala bai'i akhihi. Seorang muslim menjual sesuatu di atas jualan saudaranya. Mithaluhu ay yaqula liman ishtara syai'an bi 'ashrah ana abi'uka mithlahu bi arkhas minhu. Misalnya ada seorang berjualan kiri kanan sampingan, ya, misalnya jual buah. Berapa ini pisang Ambonnya? Kata penjualnya 15.000. Di sebelahnya teriak, "Oh, sempatku 10.000 aja." Ya. Langsung, maaf Pak, tidak jadi. Ke sebelah dia 10.000. Ini tidak boleh Pak, haram. Dia sudah lagi beli, bapak teriak di samping. Atau dengan harga yang sama tapi lebih banyak. Berapa? 15.000 satu sisir. Bilang bapak, aku 20.000 satu tundun. Ya. Langsung belok customernya. Satu tundun 20.000. Ke sebelah dia. Tidak jadi orang. Ya. Siaga robalena. Ya. Berapa ini tembangnya Pak? 25. Datang sebelahnya. Aku kakap 30 aja. Ya. Langsung melenceng. Langsung belok. Nah, ini tidak boleh Pak. Kenapa? Ini adalah benih-benih permusuhan. Kira-kira Pak, habis itu bapak tinggalkan itu penjual, berkelahi tidak dia Pak? Berkelahi Pak, bisa. Ya, pas bapak starter motor bapak, lempar-lemparan pisang dia Pak. Kamu memang pisang yang bonyok tapi, ya, yang sudah bonyok-bonyok itu. Gara-gara bapak, ya, atau gara-gara dia sendiri, ya, gara-gara permusuhan yang terjadi karena itu jualan di atas jualan saudaranya. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i akhihi." Janganlah seorang menjual di atas jualan saudaranya. Yang keempat, asyira'u 'ala syira'. Tadi menjual, sekarang membeli di atas belian saudaranya. Membeli sesuatu yang sudah dibeli oleh saudaranya. Ayyakula liman ba'a syai'an ifsakhal bai' wa ana ashtarihi minka bi akthar. Misal seorang lagi tawar-menawar. Berapa ini HP Androidnya ini? Ya, kata penjualnya 1,5 juta. Oh, sebentar ya, dilihat-lihat dulu HP-nya. Datang bapak di sebelah. Ini berapa yang ditawar? 1,5 juta. Saya beli 2 juta. Cash kah Pak? Hutang. Ya. Sombong, hutang lagi. Ya. Akhirnya sudah 2 juta cash. Akhirnya dijual sama bapak. Kira-kira Pak, orang pertama sedih enggak Pak? Sedih. Ya. Ini sama seperti kata Rasulullah, wala yakhtib ala khidbati akhi. Janganlah seorang melamar di atas lamaran saudaranya. Sama. Seorang dilarang membeli di atas belian saudaranya. Kita sudah lamar akhwat, ya, sudah semangat-semangatnya. Karena bapak sedikit uangnya kalah. Sudah dilamar, datang bapak. Berapa jujuran yang kemarin datang? 30 naik Om. Kalau anak saya 50 plus sapi 2. Cancel itu. Oke, bilang emaknya, ya. Kalau sapi 2 sampai 50 siap telepon. Maaf deh, enggak jadi. Ya, ada yang datang lebih mapan daripada kamu. Ya, uangnya 50 dapat sapi 2. Ya, ternyata pinjam di bank riba, ya. Maka ini termasuk perkara yang haram karena bisa membuat permusuhan.
Wa hadhihi surah dakhilah fi an-nahy al-warid fil hadits as-sabiq. Ini termasuk perkara yang haram karena dilarang dalam hadis yang sudah tadi kita sebutkan. Taib wallahu ta'ala bisawab. 4 dulu yang kita akan bahas. Insyaallah pada pertemuan yang lain kita akan lanjutkan tentang jual beli yang diharamkan dalam agama kita. Wallahu ta'ala bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.